Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Nanto selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen. Kami dari kelompok 2, kelas Ilmu Komunikasi A angkatan 2020 Universitas Pembangunan Jaya, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas laporan akhir semester kami. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arina Dini Fitria. Saya Claudia Tari Abla Batansa. Saya Erika Dian Hapsari. Saya Kezia Natalia Eklesia. Saya Kirana Audi. Dan yang terakhir ada saya Nurmalia. Waktu lagi saya akan langsung memaparkan tentang gambaran industri pada perusahaan atau PT SIP Indonesia ini. Perusahaan terbuka sukses integritas perkasa atau yang disingkat dengan SIP atau yang disebut SIP merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang aplikasi atau perangkat lunak yang disebut Smart In-Pace. Kita bisa temukan di Play Store handphone kita, yang merupakan penyedia layanan pembayaran digital di mana setiap anggota dapat melakukan pembelian dan penjualan secara online, seperti untuk pembayaran air dan listrik, voucher prabayar, pembayaran internet, tiket pesawat, dan lain-lain. Contohnya, beberapa bulan yang lalu saya menggunakan aplikasi Smart In-Pace ini untuk membeli tiket pesawat secara online. Dan itu sangat mudah karena pembayarannya bisa melalui m-banking. Kemudian profil perusahaan, kita bisa lihat bahwa perusahaan ini baru berdiri pada tahun 2017 di bidang layanan dan teknologi informasi yang kantor pusatnya berada di Jakarta. Kita bisa lihat alamatnya. Kemudian menerapkan pemasaran jaringan dalam memasarkan produknya. PT Sukses Integritas Perkasa merupakan kendaraan yang tepat untuk seluruh anggotanya dalam mewujudkan impian dan memperoleh perubahan hidup yang luar biasa. Jadi, siapapun bisa masuk PT SIP Indonesia ini, asalkan punya niat dan ingin berkembang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan SIP ini. Yang pertama itu ada visinya, yaitu menjadi perusahaan pemasaran jaringan gaya hidup terkemuka yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, penggunaan aplikasi untuk mempermudah kehidupan kita di era modern ini benar-benar sedang booming dan sedang sangat dibutuhkan. Misinya yaitu menciptakan wirausahawan mandiri dan bereputasi yang mampu mengubah perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Yang intinya itu kita membantu untuk membangun perekonomian Indonesia. Yang kedua, mendukung prinsip ekonomi kerakyatan dengan memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya untuk menjadi wirausaha di bidang pemasaran, jaringan bisnis, dan lifestyle. Lalu ada profil narasumber, yaitu narasumber yang kita wawancara untuk pengerjaan laporan ini, yaitu ada Antonius Hansen Karisma, yang dalam foto itu ada di sebelah kiri. Beliau ini adalah mahasiswa semester 3 dari perguruan tinggi yang baru berusia 20 tahun, tapi sudah mampu untuk menjadi anggota dari PT SIP ini. Beliau juga sudah mempunyai penghasilan sendiri atau income, di mana ini sangat menginspirasi kita sebagai generasi muda untuk jangan takut berbisnis atau mengambil keputusan sebagai wirausaha. PT SIP Indonesia ini mencakup 3 isu budaya. Yang pertama, budaya inovatif. Perusahaan SIP ini membangun jiwa leadership kepada setiap membernya melalui sekolah bisnisnya yaitu Smart Academy. Para member akan dibina langsung oleh para leader team yang sudah berpengalaman,
sehingga membuat para member terlatih dan terinspirasi. Para leader di perusahaan SIP ini memiliki keterbukaan dan keterpercayaan terhadap membernya, seperti memberi kesempatan bertanya, berpendapat, dan memimpin jalannya pertemuan dalam setiap pembahasan bisnis, serta diberi kesempatan untuk menjadi mentor bagi para new member lainnya. Yang kedua, budaya responsif. Perusahaan ini memberikan apresiasi atau reward kepada setiap membernya yang sudah bekerja keras, dengan memberikan berbagai jenis hadiah seperti laptop, handphone, jalan-jalan gratis ke luar negeri, serta mobil gratis. Hal tersebut menjadi salah satu keunggulan dalam perusahaan ini, sehingga mendorong semangat bagi para membership ini. Yang ketiga, budaya spiritualitas. Member dan leader memiliki kehubungan yang erat sehingga terciptanya rasa nyaman dalam berinteraksi maupun berdiskusi. Ketika para member mengalami kendala dalam menjalankan bisnis ini, para mentor selalu siap dan terbuka untuk mendengarkan dan memberikan solusi yang nantinya akan menjadi motivasi bagi para member. Selanjutnya, beberapa hal yang membuat PT Sukses Integritas Perkasa Indonesia dikatakan sudah go global. Pertama, memiliki sistem kerjasama yang luas. PT Sukses Integritas Perkasa Indonesia memiliki jaringan kerjasama yang luas. Mereka telah bekerja sama dengan bidang transportasi, seperti penjualan tiket pesawat dan kereta. Lalu, mereka juga bekerja sama dengan hotel di berbagai negara, seperti negara Thailand, Bangkok, Cina, Dubai, dan Kuala Lumpur. Tidak hanya itu, di dalam aplikasi ini, para member dapat membayar tagihan listrik atau air, dapat juga membeli pulsa dan membayar, dan pembayarannya cukup mudah karena dapat dilakukan dengan menggunakan sistem payment point online bank. Yang kedua, perusahaan SIP sudah terdaftar dalam SIUP dan OJK. SIUP adalah surat izin usaha perdagangan, dan OJK adalah otoritas jasa keuangan, dan perusahaan ini sudah termasuk dalam Persekutuan Dagang Regional. Hanya saja, APLI bukanlah organisasi yang mewakili industri perdagangan di bawah perdagangan dunia di bawah pemerintah. Yang ketiga, memiliki layanan tiket penjualan internasional. Meskipun perusahaan ini belum memiliki cabang di luar negeri, namun perusahaan ini tetap menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan kereta dari luar negeri dengan menggunakan sistem import. Dan perusahaan ini sudah terjamin aman karena perusahaan ini tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada tanggung jawab dan etika perusahaan. Sudah pasti semua perusahaan memiliki tanggung jawab dan etikanya masing-masing seperti perusahaan SIP. Perusahaan SIP memiliki tanggung jawab dan etika tersendiri terhadap karyawan, member, dan new member, di mana perusahaan ini menerapkan ketika member yang masih belum mengerti atau memahami cara menggunakan aplikasi akan dibantu dan dibimbing oleh mentor yang diberikan manajer dan karyawan, member, dan new member, senior ataupun junior diperlakukan sama rata dengan semuanya, tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan adil terhadap semuanya. Tidak memandang statusnya apa, karena perusahaan ini benar-benar adil dan saling menyemangati satu sama lain. Tiara. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan oleh manajer, perusahaan SIP tidak pernah mengambil keputusannya sendiri, melainkan selalu ada adaptasi dan dibimbing oleh para mentor untuk pembaharuan. Dari pihak manajer akan memberikan sosialisasi yang nantinya apabila sudah terbukti berjalan dengan lancar, maka akan ada pengumuman akan diberlakukannya sistem baru, yang nantinya setiap 2 minggu sekali akan dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah sistem aplikasi perusahaan SIP ini sudah baik atau belum. Dan di setiap tahunnya juga diadakan pemberian apresiasi bagi para member dengan kinerja terbaik dan berhasil menarik new member masuk ke dalam perusahaan SIP. Tentunya dengan beberapa pertimbangan, yaitu melihat prestasi terbaik apa saja yang sudah dilakukan oleh member tersebut, dan yang nantinya menjadi pengaruh bagi para member lainnya untuk lebih aktif dan berproses dengan PT SIP ini.
Nah, setelah kami mewawancarai narasumber kami, Saudara Antonius Hansen Karisma, kami pun mendapatkan kesimpulan yang dimana perusahaan SIP ini menggunakan 3 isu budaya terkini secara sekaligus dalam pengembangan bisnisnya yang sifatnya terbuka bagi siapa saja. Contohnya seperti narasumber kami, Saudara Antonius Hansen Karisma. Ia adalah mahasiswa semester 3 yang pada tahun ini baru genap berusia 20 tahun. Namun, ia sudah cukup berhasil, terutama dia juga sudah mendapat penghasilan sendiri dan cukup sukses mempromosikan apa itu PT SIP Indonesia kepada rekan-rekan maupun keluarganya. Dan tentunya memberikan kesan yang baik dan menguntungkan bagi para member yang akan bergabung pada PT SIP Indonesia ini. Sekolah Smart Academy juga menjadi salah satu tempat untuk belajar berbisnis. Jadi PT SIP Indonesia ini menyiapkan sekolah gratis bagi para membernya untuk belajar apa sih, bagaimana sih cara berbisnis yang baik dan benar. Nah, PT Sukses Integritas Perkasa juga sudah masuk ke kancah go global, walaupun memang masyarakat Indonesia mungkin belum terlalu mengenal seperti apa itu perusahaan ataupun bahkan belum pernah mendengar perusahaan SIP Indonesia. Namun, PT SIP Indonesia ini sudah melakukan kerjasama seperti kerjasama hotel, seperti yang sudah disampaikan tadi, Dubai, Thailand, China, kemudian ada penjualan tiket pesawat internasional, dan lain-lain. Jadi, para petinggi perusahaan sudah bertanggung jawab dengan baik untuk para member. PT SIP ini selalu mengambil keputusan secara bersama dan dibimbing oleh para mentor. Jadi, tidak ada istilah yang mengambil keputusan semua-muanya adalah atasan. Tapi di PT SIP Indonesia ini, semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama. Kemudian, manajer juga memberikan sosialisasi untuk pemberlakuan sistem baru dalam aplikasi. Semisal, dalam aplikasi ada sistem baru. Jadi, manajer secara aktif mensosialisasikan bagaimana pemberlakuan sistem aplikasi baru ini kepada seluruh member agar tidak terjadi diskomunikasi dan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan setelah kami diskusi, saran dari kami bagi PT SIP Indonesia ini adalah sekiranya nanti ke depannya mampu meningkatkan sistem pembayaran dan transaksi. Karena kita tahu mungkin sistem pembayarannya hanya bisa dilakukan secara m-banking, namun nanti ke depannya kami berharap mungkin adanya sistem barcode yang nanti memudahkan pembayaran di mana saja, dimanapun dan kapanpun. Kemudian kami juga berharap semoga nanti ke depannya bisa mempercepat proses perizinan dan kerjasama yang lebih luas lagi, yang lebih intens. Dengan begitu, semoga saja masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal PT SIP Indonesia dan semakin baik lagi ke depannya perusahaan ini. Nah, baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, membahas tentang perusahaan Sukses Integritas Perkasa. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih.